melihat dan bertemu kembali dengan Linda, yang baru menyelesaikan studinya di luar negeri. Ibu hanya berpesan, agar Linda bisa menjalankan hidupnya dengan sangat baik. Berikan pesan, jika dirinya telah kirimkan seseorang yang akan membantu Linda di kemudian hari. Tak sempat berikan informasi, siapa orang yang telah dipercaya oleh ibunya untuk menjaga Linda. Tangisi kepergian ibunya sendirian. Linda yang baru saja berduka akibat kepergian ibunya. Dirinya harus melihat kenyataan yang menyedihkan di rumahnya. Melihat kalung kesayangan ibu disentuh oleh adik tirinya, membuat Lisa sangat murka hingga merebutnya. Tak senang melihat Linda yang sudah menuduhnya sebagai pencuri. Lisa yang tak lain adalah anak dari selingkuhan ayahnya. Berusaha menghasut, spontan saja ayah Linda pun tega menamparnya, meminta agar Linda tak lagi menyebut nama ibunya yang sudah meninggal. Ayah Linda sepertinya memang sudah terlena oleh ibu tiri Linda. Beritahukan pada Linda bahwa mulai hari itu orang yang ada di hadapannya adalah ibu dan juga adiknya. Membuat Linda benar-benar kecewa oleh sikap ayahnya sendiri, merayu dan membujuk Linda jika dirinya adalah wanita yang akan menggantikan posisi ibunya. Mengetahui jika selama ini diam-diam ayahnya berselingkuh di belakang ibunya, Linda pastikan tidak akan pernah setuju dengan pernikahan ayahnya. Tak terima melihat Linda yang sudah mendorong ibunya, Lisa pun nekat masuk ke kamar dan merebut kalung dari tangan Linda. Siapa sangka kalung itu akhirnya putus. Pura-pura tak bermaksud membuatnya rusak. Lisa berusaha ingin terlihat jika dirinya tidak bersalah. Mendengar keributan yang terjadi antara Linda dan juga Lisa, membuat ayahnya terkejut dan mencoba untuk memeriksanya. Lagi-lagi Lisa memfitnah jika dirinya telah dituduh merusak kalung milik Linda. Tak percaya jika ayah lebih memihak pada adik tirinya, membuat Linda benar-benar sangat kecewa pada ayahnya. Berusaha jelaskan bahwa kalung itu adalah satu-satunya benda kesayangan ibunya. Ayah Linda pastikan jika dirinya tak perlu membesar-besarkan hal yang tidak lagi penting. Melihat ada tas yang berisi barang mewah, Lisa pun membujuk ayah untuk memintanya dari Linda. Merasa jika Linda pasti tidak membutuhkannya. Tanpa bertanya apapun pada Linda, ayah segera meminta Lisa untuk membawanya, tak peduli pada sikap ayahnya. Sepertinya Linda baru menyadari jika keluarganya benar-benar sudah hancur, tinggalkan mereka berdua. Sepertinya Linda hanya memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki kalung milik mendiang ibunya. Melihat Linda yang sibuk kumpulkan serpihan kalung milik ibunya, Lisa pun spontan menendang dan mengatakan jika itu hanyalah kalung milik orang yang sudah tak bernyawa. Tak terima dengan sikap Lisa kepadanya, Linda pun pastikan akan membuat Lisa dan ibunya menyesal. Bernaung dan bekerja pada grup yang sama dengan mendiang ibu Linda, Bobby ternyata adalah orang yang sangat dipercaya oleh ibu. Linda dapat wasiat untuk mengurus perusahaan milik ibu Linda. Sepertinya Bobby tahu betul bagaimana hebatnya mendiang ibu Linda. Tunjukkan foto Linda. Sepertinya hari itu Bobby sudah siap ingin bertemu dengan Linda. Melihat satu-satunya penerus dan pewaris Goblin, membuat Bobby sangat yakin jika Linda pasti memiliki sikap kepemimpinan yang sama persis seperti mendiang ibunya. Setelah 3 tahun menyelesaikan studi di luar negeri, hari itu untuk pertama kalinya Linda bertemu kembali dengan Budi. Namun siapa sangka ternyata selama itu juga Budi telah berselingkuh dengan Lisa. Tak hanya merebut kasih sayang dari ayahnya, diam-diam Lisa pun berani merebut hati kekasih Linda. Bobby yang sudah tak sabar ingin bertemu dengan calon istrinya itu pun meminta agar supir bergerak cepat. Melihat Budi ternyata telah membohonginya dan berselingkuh dengan adiknya, Budi tegaskan jika Lisa akan jauh lebih membuat hidupnya bahagia. Pastikan jika Lisa akan mewarisi kekayaan ayah Linda. Lisa yakinkan cepat atau lambat Linda pun akan tersingkir dari kehidupannya. Dengan percaya dirinya pun, Lisa minta agar Linda menjaga sikap jika tidak ingin hidupnya menderita. Merasa jika Linda tak lagi bisa memberinya uang dan kemewahan, akhirnya Linda sadar jika selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh Budi. Melihat Linda sangat marah dan kecewa membuat Lisa sangat senang karena dirinya telah berhasil pastikan hidup Linda menderita. Iri melihat kebahagiaan yang Linda dapatkan sejak kecil, membuat Lisa terobsesi ingin merebut semua itu dari Linda. Tak hanya ingin merebut harta dan barang-barang milik Linda, Lisa pun membuktikan jika dirinya sudah berhasil merebut semua orang-orang yang menyayanginya, mendorong Linda hingga terpental jauh. Siapa sangka Budi yang baru saja tiba di sana dengan motor bututnya mengejutkan mereka. Semua tak terima mereka merendahkan dan memperlakukan Linda sangat keji, membuat Bobby murka dan segera menolong Linda. Pastikan Linda aman. Bobby yakinkan semua akan baik-baik saja. Lisa yang tak tahu dan mengenal siapa Bobby, dengan sombongnya meremehkan Bobby yang datang dengan mengendarai motor butut, menganggap jika Bobby memang cocok dan ditakdirkan menjadi pasangan Linda sepertinya. Lisa tidak tahu jika kenyataannya Linda lah yang akan mewarisi seluruh kekayaan grup. Lin memperkenalkan diri sebagai sosok pemimpin grup Wijaya.
membuat Linda benar-benar terkejut. Lisa yang tahu jika grup Lin dan Wijaya sangat akrab pada hubungan bisnis pun berpikir jika Linda dan Bobby memang bersekongkol untuk membuat drama ini. Tak tahu jika Goblen ternyata adalah milik mendiang Ibu Linda. Sepertinya selama ini diam-diam Ibu Linda telah menyiapkan semuanya. Merasa pekan depan akan diadakannya perjamuan beberapa kelompok tinggi. Lisa ingin Bobby buktikan dengan dirinya hadir di acara itu. Tak takut dengan ancaman Lisa. Bobby yang merasa dirinya tidak pernah berbohong pun putuskan untuk menerima tantangan Lisa. Antarkan Linda dengan motor butut miliknya. Sepertinya Linda masih belum percaya dengan perkataan Bobby siang tadi. Berpikir jika Bobby hanya memiliki motor. Linda pastikan jika mereka akan datang menghadiri acara pekan depan dengan mengendarai mobil miliknya. Merasa Linda masih belum percaya jika dirinya adalah pemilik grup Wijaya. Membuat Bobby cukup maklum. Terlihat dari semua kalangan putri, pewaris dan pemegang saham berkumpul di acara itu. Rasa jika dirinya akan mewarisi Goblen? Sepertinya Lisa terlalu percaya diri dan tidak tahu malu. Tahu jika kini Lisa adalah satu-satunya putri kesayangan ayah Linda. Membuat teman-temannya itu pun akhirnya percaya dengan omong kosong. Lisa datang dengan pakaian yang sangat anggun dan elegan. Linda dan Bobby berhasil mencuri perhatian seluruh tamu undangan yang ada di sana. Tak tahu siapa Bobby dan juga Linda. Membuat mereka berpikir jika keduanya adalah anak dari pemilik grup besar. Lisa yang merasa tersaingi pun segera memberitahu semua rekan-rekan yang ada di sana jika Linda adalah saudara tirinya yang sudah tersingkir dan terbuang dari rumah. Berpikir jika jas yang Bobby gunakan adalah jas soal. Lisa pun pastikan jika Bobby sudah menghabiskan uang yang begitu banyak demi meyakinkan jika dirinya adalah pemimpin grup Wijaya. Mereka yang merasa hanyalah putri dari pemimpin perusahaan saja mendapatkan pengawalan merasa wajar. Jika tidak yakin bahwa Bobby adalah sosok pemimpin grup, merasa jika dirinya tak pernah berbohong. Linda yang merasa jika Bobby sudah banyak membantunya, berusaha menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Dengan lantang Bobby menyangkal semua ucapan Linda dan pastikan jika dirinya tidak pernah berbohong. Meminta Bobby untuk tak membuat masalah semakin besar. Linda hanya tidak ingin jika Lisa semakin mengolok-olok dan merendahkannya. Tantang Bobby yang mengaku-ngaku jika dirinya adalah seorang bangsawan. Bisa pastikan jika dirinya pasti sudah terbiasa berdansa. Mengetahui jika pemimpin grup Wijaya adalah pria yang sangat menyukai tarian dan dansa. Mereka semua ingin Bobby buktikan jika dirinya benar-benar adalah tuan muda Wijaya. Namun siapa sangka Bobby tidak peduli dan memilih untuk terima tantangan tersebut. Siapa sangka Lisa pun terima tantangan Bobby untuk ikut berdansa. Saat lampu mulai dipadamkan, Linda dan Bobby pun terlihat dengan santai mengikuti iringan musik yang terdengar sangat indah. Langkah demi langkah mereka ikuti iringan musik yang sangat syahdu. Sepertinya Bobby dan Lisa menikmati saat-saat romantis itu. Berbeda dengan Bude dan Lisa yang tak terbiasa menjadi pria acara perjamuan besar. Mereka terlihat sangat kaku, tak percaya tantangan yang dia berikan untuk Bobby. Justru membuat dirinya lah yang akhirnya dipermalukan. Minta mereka semua untuk berhenti merendahkannya. Lagi-lagi Bobby pastikan jika dirinya adalah pemimpin grup. Wijaya memastikan Linda adalah pewaris grup Lei. Bobby juga umumkan jika Linda adalah tunangannya. Melihat bukti kepiawannya dalam berdansa, membuat semua orang yakin dan percaya jika Bobby tidak pernah berbohong dengan ucapannya. Tahu betul bagaimana kinerja dan sikap buruk Budi, membuat Bobby sangat muak dengan omong kosong mantan Linda. Ini mengetahui jika selama ini Budi telah berbohong dengan mengaku-ngaku sebagai putra bangsawan, membuat Lisa akhirnya jijik dan meminta putus dengannya. Merasa mereka semua telah menyakiti hati Bobby. Dengan lantang semua rekan-rekannya itu pun mengatakan jika mereka telah dihasut oleh Lisa untuk membenci Linda. Tak terima lagi-lagi Linda telah merebut semua yang dia inginkan. Dengan berani dan lancangnya, Lisa ingin tampar wajah Linda. Spontan saja Bobby dengan sigap menangkis tangan Lisa dan mengancamnya, minta agar Lisa tak lagi mengganggu Linda. Bobby pun membawa Linda pergi dari tempat itu, menganggap jika Linda telah mempermalukan dirinya dengan mengatakan jika dirinya lah yang akan mewarisi Goblen. Lisa terlihat menghasut ayah tirinya itu, merayu ayah Linda dengan mengatakan jika Linda telah berubah sejak dirinya kembali ke tanah air. Sepertinya ibu Lisa ingin suaminya ini bersikap tegas pada Linda, minta agar dirinya memberi sanksi tegas atas sikap buruk Linda pada adik tirinya. Sepertinya ibu Lisa ingin jika Lisalan yang menjadi pewaris persuahan ayah Linda. Melihat Linda yang semakin berulah, membuat kali ini ayahnya harus ambil sikap tegas, meminta agar Linda tak membantah dan ikuti perintahnya. Linda pun tidak tahu apa yang telah mereka rencanakan untuk dirinya. Asisten Bobby yang mengetahui jika hari ini Linda akan dijodohkan dengan Tuan Wan, selarang duda kaya raya. Pei segera memberitahukan informasi itu pada Bobby. Terkejut mendengar kabar buruk itu,
Bobby pun segera pergi untuk menghentikannya. Minta Linda untuk bersabar menunggu tamu mereka sambut kedatangannya. Ibu Lisa pun meminta agar Linda berdiri dan ikut menyapa Tuan Wan. Linda yang masih belum sadar jika dirinya akan dijodohkan dengan Tuan Wan pun segera memberi salam dan menyapanya. Minta Tuan Wan tak perlu menunda-nunda dan secepatnya tentukan tanggal pernikahan mereka. Membuat Linda benar-benar terkejut. Tak terima jika Lisa yang akan dinikahi Tuan Wan. Ibu Lisa pun spontan mengatakan jika putrinya itu masih sangat terlalu muda. Mempersilakan Tuan Wan duduk. Ibu dan ayah Linda pun meminta agar Linda bisa bersikap ramah pada Tuan Wan. Benar saja ayah Linda rela menukar putrinya dengan saham yang bernilai miliaran. Terkejut mendengar kesepakatan yang diam-diam telah mereka bicarakan sebelum meminta persetujuan dari Linda. Membuat Linda benar-benar kecewa. Minta keluarga Linda tak perlu khawatir dan mencemaskan apapun. Asalkan Linda bisa secepatnya menikah dengannya, Tuan Wang janjikan akan berikan apapun yang mereka inginkan. Merasa dirinya sudah direndahkan, Linda menolak dengan tegas kesepakatan yang telah mereka rundingkan sendiri. Merasa jika ayah dan keluarganya sudah tak peduli lagi pada dirinya dan hanya mementingkan diri mereka sendiri, Linda pun dengan kesadaran diri memilih untuk mundur dan keluar dari rumah. Sementara itu, Tuan Wang yang merasa jika dirinya sudah dipermainkan pun mengancam akan mundur dari kerjasama yang selama ini telah mereka sepakati. Di bawah derasnya hujan yang mengalir malam itu, Linda benar-benar tidak menyangka jika dirinya sudah kehilangan segalanya. Teringat akan sosok ibu yang selalu setia menjaga dan melindungi dirinya dari siapapun yang berbuat jahat. Lena benar-benar sedih. Sorot lampu yang mengarah pada dirinya membuat Linda sadar jika ada seseorang yang sengaja datang ingin mendekatinya. Merasa tak ingin ada lagi penyesalan akibat dirinya terlambat. Bobby pun meminta agar Lina bersedia menikahinya dalam waktu dekat. Berjanji tak akan biarkan siapapun menyakiti dirinya. Bobby pun yakinkan jika Linda pasti bisa membalas semua perlakuan burung siapapun yang sudah dengan keji mengkhianati mendiang ibu dan juga dirinya. Merasa jika Linda sudah dengan rendah hati menerima dirinya untuk dijadikan istri, Bobby pun segera menghubungi seseorang untuk mempersiapkan semuanya. Pastikan diri Linda aman. Bobby pun memeluk dirinya dengan erat. Beberapa bulan kemudian, Linda pun akhirnya memberanikan diri kembali ke rumah dan minta ayahnya memberi Ash untuk mempekerjakan dirinya di perusahaan. Minta Linda sembunyikan identitas dirinya agar tak diketahui oleh Tuan Wan. Sepertinya ayah Lina masih mencoba untuk melindungi putri kandungnya itu. Merasa Linda masih berhak mendapatkan haknya sebagai putri, membuat Lisa sangat ngeri dan ingin ikut bekerja di tempat yang sama dengan Linda. Menganggap jika Lisa bisa dipercaya, ayah Linda pun meminta agar Lisa tak perlu sembunyikan identitas dirinya, serta yakin jika Linda pasti bisa merebut hati pemimpin grup mereka. Terlihat manajer dan beberapa staf perusahaan yang sedang asik berbincang di depan perusahaan untuk menyambut kedatangan penerus perusahaan. Lin menatap ke arah Linda yang sedang berjalan menuju perusahaan, membuat manajer yakin jika Linda bukanlah calon penerus. Pemimpin Lin beri hormat pada Lisa yang baru saja sampai dan turun dari mobil mewahnya. Manajer yakin jika Lisa lah calon penerus pemimpin grup. Lin yang baru dapat mandat untuk bergabung di perusahaan yang sama dengan Linda. Lisa buktikan jika dirinya lah yang jauh lebih diprioritaskan oleh ayah. Linda tahu jika lift itu hanya diprioritaskan untuk para pemimpin dan anggota dewan perusahaan. Manajer pun meminta agar Linda keluar. Merasa jika lift adalah hak seluruh karyawan. Dengan tegas manajer membantah dan mengatakan jika Lisa adalah calon pemimpin atasan mereka. Merasa jika mereka sama-sama pendatang baru di perusahaan. Linda dengan tegas memintahan yang sama di hari pertamanya bekerja. Khawatir pada Lisa, manajer pun minta maaf atas tindakan karyawan barunya. Minta Lisa tak perlu khawatir. Manajer janjikan akan memberi perhitungan pada Linda. Ingin membuat Lisa kecewa, manajer pun segera menemui Linda yang saat itu sedang sibuk bekerja. Berikan hukuman pada Linda, bersihkan toilet. Linda yang tidak pernah takut pada ancamannya. Siapapun di perusahaan itu memberanikan diri menolak perintah manajer. Bahkan dengan tegas Linda mengatakan jika pekerjaan itu adalah tugas tukang beri perusahaan. Merasa jika dirinya akan gantikan posisi pemimpin perusahaan. Lisa pun meminta agar manajer melakukan haknya dengan benar. Melihat Linda yang seolah tak peduli pada ancaman mereka, Lisa pun memiliki ide untuk perintahkan Linda menyelesaikan proyek perusahaan dalam waktu yang sangat cepat. Lemparkan proposal dan minta agar Linda lakukan pekerjaannya dengan baik jika tak ingin terancam dipecat dari perusahaan. Merasa jika ide mereka tidak akan berhasil menegar, pun meminta Lisa untuk memberinya solusi. Minta manajer tak perlu khawatir. Lisa pastikan
jika dia sudah memiliki rencana untuk melempar Linda keluar dari perusahaan. Lelah bekerja sepanjang malam sendirian demi menyelesaikan tanggung jawabnya, Linda pun akhirnya sampai tertidur di perusahaan. Rekan kerja Linda yang melihat jika dirinya sangat kelelahan pun meminta Linda untuk ikut dengannya mencari sarapan sebelum ikut meeting. Merasa jika dirinya sudah cukup lelah, Linda pun tak bisa menolak. Tinggalkan proyek yang telah dirinya selesaikan di atas meja. Manager yang sudah menunggu waktu itu pun datang dan diam-diam mencurinya menukar proposal dengan lembaran kosong. Linda benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Lisa yang tahu jika Linda sudah tak lagi memegang proyek, dengan percaya diri memamerkan kemampuannya pada ayah tirinya. Tunjukkan jika dirinya sudah berhasil membuat proposal permohonan pembangunan proyek bernilai triliunan. Ayah Linda itu pun berikan pernyataan yang mengejutkan. Tak percaya jika pria yang dulu pernah bersengketa dengannya adalah orang yang akan memimpin proyek itu. Nyali Lisa pun akhirnya mendadak temui dan sekati Bobby. Lisa sepertinya terlalu percaya diri menyapa Bobby dengan sangat akrab. Beritahukan pada Bobby jika Lisa sudah membuat perusahaan. Bangga Lisa dengan percaya diri yakinkan Bob jika proyek yang dia bawa itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Berusaha bacakan proyek yang dia buat di depan Bobby. Tapi siapa sangka Bobby ingin Lisa membacanya tanpa melihat isi proposal yang telah dia bawa itu. Bobby yang mengetahui jika proposal yang Lisa bawa bukanlah miliknya, rupanya sengaja ingin menguji Lisa di hadapan semua orang yang ada di dalam ruang meeting. Pastikah jika proyek itu bukan milik Lisa? Bobby pun minta agar Linda membacakan isi proposal yang dibawa oleh Lisa. Tak percaya jika Bobby tahu jika Lisa telah berbuat curang. Linda yang merasa yakin jika dirinya telah membuat rencana pembangunan proyek pun sangat percaya diri membacakannya di depan semua orang. Melihat Linda yang sangat piawai menjelaskan isi proposal yang telah dibagikan Lisa, membuat semua orang yakin jika proposal itu memang milik Linda. Bingung melihat bagaimana Linda bisa membacakan proyek Lisa dengan tegas. Bobby yakinkah jika Lisa telah mencuri proyek? Linda takut jika ayah tirinya kecewa. Lisa pun segera meminta agar ayah percaya jika dirinya telah dijebak. Lagi-lagi ayah Linda lebih mempercayai adik tirinya dan menganggap semua hanya kesalahpahaman. Merasa selama ini mereka sudah sangat tidak adil pada Linda. Akhirnya Bobby umumkan di hadapan mereka semua bahwa wanita yang telah mereka sakiti selama ini adalah pemimpin grup Lin. Yang Sam tak percaya jika selama ini diam-diam Manger telah memperlakukan Linda sangat tidak adil, membuatnya benar-benar menyesal. Tak peduli dengan semua omong kosong yang mereka katakan. Hari itu juga Bobby putuskan untuk hentikan seluruh kerjasama dengan perusahaan ayah Linda. Melihat Linda akhirnya bisa membalas rasa kecewanya, Bobby pun meminta agar Linda pergi dari sana. Merasa jika hari itu dirinya tak ada rencana apapun. Linda pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Dengan tegas Bobby pun katakan jika mereka akan pergi mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil. Akhirnya sejarah resmi mereka berhasil mendapatkan pernikahan secara hukum untuk menguatkan hubungan kerjasama di antara kedua grup. Sepertinya cara inilah yang harus Bobby dan Linda ambil. Merasa hari masih cukup siang, Bobby pun meminta agar Linda ikut dengannya pergi makan siang. Merasa jika ibu Lisa tak becus mengurus putrinya. Ayah Linda itu pun terlihat sangat murka dan kecewa pada ulah Lisa. Jelaskan jika dirinya tidak bersalah. Ibu Lisa pastikan jika kali ini Linda akan dapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang Lisa dapatkan hari ini. Berjanji akan balaskan rasa sakit hati putrinya. Adakan meeting dengan seluruh pemimpin grup kelompok Wijaya. Terlihat salah satu klaim Linda menolak untuk bekerja sama sesuai yang sudah Ibu Lisa rencanakan. Sepertinya mereka semua telah diancam untuk melakukan dan mengikuti arahan. Ibu Lisa mundur dan tak ingin lagi bekerja sama. Ibu Lisa benar-benar telah berhasil mencuci otak para klip dan rekan kerja. Linda bingung melihat situasi yang lagi-lagi kacau. Ayah Linda itu pun tak terima dan menyalahkan Linda. Merasa semua sudah mereka susun. Lisa pun bicara dan jelaskan jika dirinya selama ini tidak bersalah dan menuduh jika Linda lah yang telah merekayasa semuanya sejak awal. Tak ingin ayahnya kecewa. Lagi-lagi Linda coba jelaskan kebohongan yang Lisa katakan. Beruntung Bobby sudah mengetahui rencana busuk Lisa untuk menjatuhkan lagi istrinya. Tak percaya jika kali ini Bobby datang. Sepertinya Lisa berpikir jika Bobby tidak akan pernah bisa lagi menghentikan rencana busuknya pada Linda. Tunjukkan dan buktikan niat busuk istri dan juga anak tirinya. Bobby pastikan mereka hanya ingin merebut kekayaan. Ayah Linda tak terima jika dirinya dan juga ibu telah difitnah. Lisa pun membantah. Namun siapa sangka ternyata Bobby sudah menyerahkan semua bukti itu pada ayah. Linda merasa jika Linda benar-benar adalah pemimpin grup Lin yang sah. Ayah Linda itu pun menyesal serta memohon agar Linda mau memaafkannya. Tega mengkhianati ibu dan juga dirinya.
Sepertinya Linda sudah lelah dengan semua kekecewaannya pada sang ayah. Bahkan tak peduli pada perusahaan ayahnya pun, Linda pastikan tidak akan pernah mau membantu. Jika di masa depan perusahaan ayahnya akan bangkrut, tak terima jika Linda lagi-lagi bisa mengalahkannya. Lisa terlihat sangat murka dan ingin memberi pelajaran pada Linda. Dasar kau wanita jalan. Tunggu dan lihatlah pembalasanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Linda. Kau benar-benar wanita yang sangat kejam. Kaulah wanita yang licik. Dan hari ini, kau harus membayar semua kejahatanmu padaku. Rasa iri hanya akan membuatmu menderita. Setelah semua perjalanan Linda memperjuangkan harga dirinya dan juga mendiang ibu. Akhirnya hari ini, dirinya buktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Resmi menjadi istri konglomerat dan juga pemimpin grup ternama. Untuk pertama kalinya, Bobby berikan hadiah perhiasan mawar pada Linda. Sebagai hadiah, dirinya akan hadir meresmikan perusahaan yang akan dia pimpin. Sepertinya Linda tak bisa menerima dan segera pamit untuk berangkat ke perusahaan. Bingung dengan sikap Linda, asisten Bobby pun minta izin untuk mengejarnya. Bobby paham alasan mengapa Linda menolak hadiah yang dia berikan. Tiba di perusahaan yang selama ini telah mendiang ibunya. Siapkan Linda. Buktikan jika dirinya mampu menjalankan amanah sebagai penerus kepemimpinan mendiang ibunya.